Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah yang saya hormati Ibu Ketua PRA Ibu Martini dan juga jajaran pimpinan Ranting Aisyah Timbul Harjo. Yang saya hormati Bapak Heri Gunawan selaku Ketua PRM Timbul Harjo dan juga sekaligus Takmir Masjid At-Taufik Selanggen. Yang saya hormati dan saya cintai adalah anak-anak semua yang hadir pagi hari ini. Do puasa apa lagi? Ono sing puasa duhur beduk? Ada, alhamdulillah minimal udah latihan puasa ya. Oke, yang saya hormati ibu-ibu juga bapak yang hadir pagi hari ini, saya doakan semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah. Segala apa yang panjenengan lakukan selama bulan Ramadan ini dan nantinya jika udah berakhir semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganti pahala yang banyak kepada panjenengan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau tadi Bapak Heri dan Bu Martini ganti-gantian nyuting, saya aku mandiri Bu, nyuting dewek. Upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada gitu ceritanya ya. Jadi nggak apa-apa ya. Nah ini kayaknya nggak perlu perkenalan ya Bu. Nah, kalau yang belum tahu tanya yang udah tahu ya kan. Yang udah tahu tolong kasih tahu yang belum tahu gitu aja. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya, "Ih, kok ngopo sih ngomongnya nggak pakai bahasa Jawa? Apa kromo kayak tadi Pak Heru gitu kan?" Nah, itu nanti dijelaskan ngono kuwi lho ceritanya ya. Nah, sebelum saya menyapa ibu-ibunya, saya mau nyapa anak-anaknya dulu ya. Oke, baik anak-anak, Ustazah Nida hadir hari ini dalam rangka memenuhi undangan pentasyarufan bingkisan anak yatim dan duafa ya. Kalian semua dalam hal ini udah jelas judulnya anak yatim dan duafa, artinya ada salah satu atau keduanya orang tua kita sudah tidak ada ya. Nah, Ustazah Nida cuman ingin memesankan kepada kalian anakku ya. Nah, belum apa-apa Ustazah Nida udah mau mewek ini. Ustazah bisa membayangkan bagaimana kehidupan kalian tanpa orang tua ya. Dan orang tua kalian juga mungkin di alam kubur sana merasakan sakit yang sama. Dalam hal ini ketidakmampuan mereka hadir di samping kalian mendampingi perjalanan hidup kalian itu ya. Maka anakku, salah satu cara kalian untuk bisa berbakti kepada orang tua saat mereka sudah tidak ada ya, jadilah anak yang sholih dan sholihah. Gimana caranya? Yaitu yang paling utama, tolong jangan tinggalkan sholat ya. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat itulah yang akan menolong kalian kelak di alam kubur. Urusan kebaikan yang lain nanti ya, masih nanti. Setelah sholat kalian selamat, maka insya Allah kebaikan yang lain pun selamat. Gak usah kepikiran untuk menjadi anak yang usil, yang tidak baik, itu gak usah ya, gak usah iseng. Pengenlah sekali-sekali aku ngebantah orang tua, misalnya ngebantah ibu, nggak usah nak, ya, nggak usah. Karena apa? Rugi, ya, rugi ketika kalian melakukan tindakan yang tidak benar. Karena itu nanti dicatat di hadapan Allah dan sayangnya orang tua kalian akan diminta pertanggungjawaban. Kok iso anaknya ora solihah. Maka ketika kalian betul-betul mencintai kedua orang tua kalian, jadilah anak yang solihah. Ingat, jangan pernah tinggal sholat. Ya,
bersyukur orang tua kalian masih ada, mungkin salah satunya, maka itu jaga baik-baik. Tadi sudah diajarin doanya cara bersyukur ya Bu? Sudah belum Bu? Iya ini. Sudah belum Bu? Sudah. Bisa apa lurung Bu? Yo sidik lah ya, bagian ujungnya kayaknya lali gitu ya. Biar apa-apa nanti sambil terus belajar ya Bu. Nah, sudah ya untuk anak-anak, Ustazah udah menyapa kalian. Ustazah sampai tadi kita sudah bersyukur nih, lali nih untuk memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Kok bisa lali Bu? Ini semua pembelajaran bahwa yang namanya ustazah juga manusia, ada salahnya. Ini kok ora ono sing ingatkan ngono. Meneng wae iki. Mestinya ya diingatkan. Siapapun dia nek keliru kudu diingatkan. Itu tanggung jawab kita untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Mohon maaf nanti kalau dalam ceramahnya kita dihiasi oleh gitu ya Bu. Namanya juga dari dulu Bu ya, kita nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh Bu. Pokoknya toko dinikmati, anggap saja itu musik tambahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang keluarga ya. Anak-anak kita yang sudah Allah titipkan pada kita, entah itu 1, 2, 3 ya. Ada yang 3 di sini? Ada, alhamdulillah ya. Ada yang 4? Alhamdulillah, barakallahu fik Ibu. Masya Allah tabungannya luar biasa. Yang 5? Alhamdulillah, barakallah, udah dicontohin langsung sama Bapak Takmir nih. Masa umatnya gak ada yang mau niru? Nih yang masih kenceng-kenceng, ayo Bu, tambah. Kok aduh. Yang 6, yang 6. Yang 6. Oh, mohon maaf Pak, saya lebih. Oh, ada lagi, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Yang lebih dari 6 ada? Ini yang saya mau bilang Bu, bedanya orang dulu dengan orang tua zaman sekarang ya. Mohon dicatat, ini salah satu fenomena saat ini, bahwa orang tua zaman sekarang nek duwe anak lebih dari 3 wis berubah jadi Dracula Bu. Le ngurusin anak ora ono senyum-senyumnya lagi, hilang semuanya. Nek wong biyen arek anaknya mau 8 mau 10 ya tetep juga memang malampirnya metu ning ya tetep penuh dengan kasih sayang. Perbedaannya dengan orang tua zaman sekarang, ini saya tadi di perjalanan Bu, lewat naik motor itu di jalan, saya ngelihat seorang bapak muda lagi ngedorong. Saya itu udah bersyukur banget, alhamdulillah pagi-pagi udah ngeliatin suasana yang menggembirakan. Saya senang karena ada bapak-bapak yang mau ngedorong kereta bayi anaknya, dan anaknya tuh di depan gitu loh, ngeliatin pemandangan. Saya bersyukur sekali ngelihat pemandangan itu. Karena mohon maaf, Indonesia saat ini memang sedang mengalami yang namanya fatherless ya. Jadi anak-anak kita kekurangan perhatian dari orang tua, khususnya bapak. Jadi bapak-bapak kita sudah merasa bahwa mereka punya tanggung jawab cuman cari duit. Sedangkan urusan anak itu adalah urusan ibu. Sehingga anak-anak kita sangat kurang mendapatkan contoh nyata dari seorang bapak. Nah, saya ngelihat tadi, saya udah bersyukur, tapi tetap ada mirisnya Bu. Loh kok miris? Iya. Saya langsung membayangkan orang tua zaman biyen yang gak ada pakai kereta dorong. Anaknya 11 yo digendong 11 kali ngono kuwi lho. Anaknya 8 ya 8 kali mesti, selama anaknya belum bisa jalan ya digendong terus. Kalau orang tua sekarang anak 1 langsung kereta bayi, kereta dorong. Nah, disinilah rahasianya. Mohon maaf, ini saya kasih tahu rahasianya. Kenapa anak-anak sekarang jadi tidak mudah dikandani wong tua?
Betul. Ini nyata ya Bu. Kenapa anak sekarang nek dikandani wong tuane kebanyakan ngeyel. Bantah. Karena apa? Ada satu ilmu yang dilewatkan, yaitu ilmu kelekatan. Nah, ini nih. Ilmu kelekatan. Kelekatan gimana? Contoh paling gampang gendong tadi. Orang tua zaman dulu memang gak pakai ilmu, tapi dia punya feeling untuk menggendong anaknya. Disitulah tercipta kelekatan antara orang tua dan anak. Secara langsung kulit orang tua dan anak itu saling bersentuhan. Hawanya orang tua bukan aura Bu. Ini suhu tubuh ibunya itu langsung dirasakan oleh anak. Disitulah anak bisa kita kendalikan Bu. Mohon maaf nih, anak sekarang itu jarang kena skinship dengan orang tuanya. Makanya ketika dikandani, dia merasa tidak ada hubungan. Kenapa kok cucu-cucu kita lebih dekat dengan neneknya? Karena neneknya lebih banyak menyentuh. Sementara anak sekarang tidak. Ibu-ibu sekarang udah saking sibuk Bu, lebih enak kalau pegang yang ini. Bener nggak? Betul gitu ya Bu. Ini persoalan kita sekarang ini. Nah, membicarakan tentang skinship yang anaknya itu ada orang tuanya. Sementara jadi gini Bu, anak punya orang tua lengkap bapak ibu, tapi dia sudah kehilangan sentuhan orang tua. Bisa jenengan bayangkan anak-anak kita yang gak ada orang tua, ya, itu lebih menyedihkan lagi. Makanya kadang itu kita gak usah mengeluh dengan wah dasar cah yatim kini dikandani ki angel. Orang masih ngajari, bukan masalah tidak ada yang ngajari. Kurang sentuhan. Wong jenengan itu belum tentu mau secara ikhlas dengan anak yatim yang mungkin tetangga jenengan sendiri mau menyentuh mereka. Maka sentuhan kita ini salah satunya kayak gini nek. Saya harapkan jangan cuma sekali setahun. Ya. Ya, Pak. Nek iso sentuhan kita itu setiap saat gitu loh. Setiap saatnya gini Bu. Tolong tadi kalau saya dengar dari Pak Heru itu katanya berharap untuk nek iso ki memberdayakan ya, memberdayakan potensi masyarakat kita khususnya yang Aisyah Muhammadiyah. Saya selalu punya pikiran gini. Anak-anak yatim ini karena saya perhatikan ya, saya memperhatikan setiap tahun itu ada santunan anak yatim. Nih tidak ada pembinaannya, ya, kurang pembinaan. Pengajian lebih banyak ibu-ibunya. Nek pengajian ibu-ibu Aisyah, wow, setiap bulan toh Bu. Bahkan nek kita mau tuh bisa pergi kemana, ke AR Fahrudin bisa, kemana pokoknya ke PKU bisa. Itu pengajiannya banyak. Nih pengajian anak-anak, khususnya anak-anak yatim itu nggak ada. Yang bisa kita lakukan mungkin setiap sebulan sekali. Kalau saya punya pikiran, mereka yang udah terdata saat ini harusnya bisa kita panggil untuk ngikutin pengajian. Disitulah kita melakukan pembinaan untuk mereka. Disitulah kita mengadakan menjalin kelekatan dengan mereka. Saya yakin ini jenengan ngundang mereka ini belum tentu jenengan kenal semua sama anak-anaknya. Ya toh? Karena apa? Ketemunya cuma setahun sekali. Wong tahun kemarin dia masih pendek, sekarang udah tinggi, jenengan udah lali udah. Maka cara untuk terus menjalin hubungan dengan mereka adalah salah satunya dengan pengajian. Dari situ nanti bisa dievaluasi atau kita lihat anak-anak perkembangannya seperti apa. Inilah semangat dari Al-Ma'un. Ya, Quran surat Al-Ma'un. Kita membina mereka. Gitu. Jadi jangan cuma tadi Pak Heru ada menyebutkan kita tidak cuma sekedar kepengen memberikan ikan, tapi juga kalau bisa kail. Salah satunya itu pembinaannya di situ. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja dari saya. Maksudnya untuk bagian yang awal ya Bu.
Kalau untuk temanya pengajian hari ini, saya ingin mengangkat tema tentang menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Ada yang tidak mau? Oh, mau semua. Saya kira tidak ada yang mau. Baik, kita akan berbicara tentang keluarga yang diridhoi oleh Allah. Nah, inilah ujiannya ya Bu. Ketika sudah saya mau bicara tentang keluarga yang diridhoi, laptopnya langsung macet. Aduh, ya sebentar. Jadi berbicara tentang keluarga yang diridhoi oleh Allah. Saya yakin kita semua di sini walaupun tiap hari marah-marah anake, ya kan? Berantem sama bapake ngono kuwi ya. Ning tetap punya keinginan untuk bisa masuk surga bareng-bareng. Bener enggak? Anaknya biing kaya apa ya tetap pengennya masuk surga, mendapat ridha Allah. Ada 4 tipe keluarga yang dicontohkan atau yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Bu. Yang pertama adalah keluarga Abu Lahab. Tahu Abu Lahab ya, Bu? Dia itu adalah seorang yang paling memusuhi Nabi. Dalam sebuah kisah, saat Nabi mengumpulkan orang-orang yang sedang berada di dalam pasar Quraisy waktu itu, beliau manggil, kemudian beliau naik di atas sebuah bukit, kemudian dia kumpulkan orang-orang dan beliau berkata, andai saya bilang di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kita, panjenengan percaya apa ora? Gitu ya. Terus orang-orang itu berkata, tentu saja kami percaya, engkau adalah Al-Amin, mana mungkin engkau berbohong. Lantas Nabi melanjutkan, andai saya katakan saya adalah seorang utusan Allah, apakah kalian percaya? Tiba-tiba Nabi dilempar batu. Saat dilihat siapa yang lempar, dialah Abu Lahab. Situlah turun ayat Quran surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ini Allah sampai mengabadikan nama dia, peristiwanya Abu Lahab ini di dalam Al-Quran. Biar apa? Biar kita ini ojo nganti seperti Abu Lahab. Kedua tangan kita pakai untuk menyakiti orang lain. Kedua tangan kita pakai untuk menghalangi jalannya dakwah Islam. Ojo nganti. Ya. Keluarga Abu Lahab ini adalah orang yang paling membenci Muhammad. Tidak hanya suaminya, istrinya pun benci banget sama Muhammad. Sampai-sampai di setiap jalan yang akan dilalui oleh Muhammad ditaburi paku, beling, biar apa? Terluka. Ono perempuan kayak gitu, Bu? Ada. Zaman saiki ono. Ini kejahatannya ya beda versinya. Gitu ya. Nah, di zaman sekarang kira-kira ada nggak Abu Lahab sama istrinya kayak gini nih? Ono apa, Bu? Ora usah dibayangkan. Oh, yang jahatnya kok yang ono ora ono. Nggak usah, Bu. Yang paling dekat. Ini Abu Lahab sama istrinya itu kan membantah pada perintah Allah ya. Mereka tidak mau turut kepada Muhammad, benar? Zaman sekarang ono orang kayak gitu, Bu. Tidak mau mendengarkan perintah Allah, tidak mau menuruti perintah Rasulullah. Ada? Ada. Paling gampang apa, Bu? Tidak mau tuh. Sekarang dipikir-pikir di dalam rumah saya, di sekitar tetangga-tetangga saya ono orang yang ora salat. Suami istri ono ora? Oh ya Allah. Ternyata ono Abu Lahab di sekitar kita. Bener ya? Mohon maaf ya. Kejahatan itu tidak hanya masalah manusia dengan manusia. Kejahatan terbesar itu adalah ketika kita membantah perintah Allah. Perintah Allah paling utama itu adalah sholat. Jadi jangan dikira dia nggak sholat tapi dia tetap baik dengan saya kok. Tiap bulan dia memberikan saya. Oh Bu, maaf, mohon maaf banget. Kayak ki versi Abu Lahab yang rodo-rodo apik ngono kuwi lho. Dia mungkin baik pada kita tapi dia tidak baik kepada Allah. Maka
tugas kita saat ini setelah tahu wala ternyata orang sing ora sholat itu ternyata dia membantah seperti Abu Lahab. Tugas saya sebagai sesama muslim adalah mengingatkan. Apa meneh Abu Lahab itu adalah orang di dalam rumah kita. Ojo nganti, Bu. Jadi jangan pernah berpikir saiki ki ora ono Abu Lahab koyo ngono. Jangan. Ya. Kedurhakaan terbesar kita adalah ketika kita membantah perintah Allah. Jadi jangan pernah sampai kalau ada anggota keluarga kita yang tidak sholat. Ya. Sampai di sini paham ya, Bu? Itu tipe keluarga Abu Lahab. Ada yang pengen kayak gini, Bu? Naudzubillahi min dzalik ya, Bu. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Yang kedua, Bu, keluarga Firaun. Keluarga Firaun ini jenengan tahu ya Firaun ya? Kisah tentang Firaun, raja yang paling zalim yang merasa ana rabbukumul a'la, sampai-sampai ngaku tuh Tuhan. Tapi Masya Allah dia mendapatkan istri yang sangat solihah, taat sampai-sampai rela dibunuh suaminya sendiri hanya karena dia tetap menyembah Allah. Zaman saiki ono yang kayak gitu, Bu? Sakjane ya oke ya toh, Bu. Bininya apik ra jamak-jamak. Itu jamak-jamak ini biasanya mertua saya ngomongnya kayak gitu. Ra jamak-jamak. Apik tenan. Jadi sholatnya iya, puasanya iya, baik sama tetangga yo iya. Ning duwe suami sing naudzubillah min dzalik. Perokok, enggak sholat, suka main tangan. Kemudian apa lagi, Bu? Yang saiki judol ya, Bu. Ono maneh apa? Pinjol ya kan, Bu? Kita ra ngerti tahu-tahu ono sing datang nang omah, nagih, ya ta? Ini nih tipe keluarganya Fir'aun. Udahlah tidak sholat, kelakuan yang tidak baik pun dia lakukan. Istrinya akhirnya cuman bisa berdoa. Mesake istrinya enggak, Bu? Mesake tenan iki yang cari jodohnya sopo gitu. Ya, itu yang kedua ya, Bu. Pokoknya untuk istri-istri yang seperti ini yang mendapatkan suami-suami yang tidak taat pada Allah, perbanyak doa, ya. Yang ketiga adalah keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ini keluarga ini atau kebalikan dari keluarga Firaun. Suaminya apik, istrinya iki yang yes lah. Pokoknya naudzubillah lah. Diingatkan sholat ngebantah bojone. Dengan anaknya ora sabaran. Ning karo HP dielus-elus. Ono kayak gitu, saking nikmatnya menghadapi HP lali masak, lali mandiin anak. Kono karo mboke wae. Mboke simbane ngono maksudnya. Ono sing kaya ngono, Bu? Nang kene ono? Allahu Akbar. Mudah-mudahan pulang dari sini taubat nasuha. Ya. Ojo nganti kita termasuk seperti keluarga Nabi Nuh nek ana kuwi. Ya. Engko nek sampai di akhirat kemudian suaminya menuju surga, kita nang neraka arek protes. Dicabe mulutnya nanti nek protes. Oh kowe nang dunia aja dikon salat angel ora jamak-jamak kok ya. Ya. Ora jamak-jamak ya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai keluarga kita termasuk juga keluarga Nabi Nuh. Suaminya bagus, istrinya orang apik. Ngeyelan. Gak bersyukuran. Kok cuman sakmene? Cukup apa ora iso beli lipen nek ngono kuwi. Wis lah. Berasa banget ya, Bu. Yang keempat, Bu, kita nggak usah lama-lama dengan yang nggak baik ya, Bu. Yang keempat, tipe keluarganya Nabi Ibrahim. Nah, iki bapaknya apik solih, istrinya yo apik solihah, anake solih, Bu. Bapake dikasih ilham mbeleh anake 3 kali. Pertama nggak percaya, yang kedua dan ketiga akhirnya percaya, ngomong sama anake. Nah,
Aku ki dikon mbeleh kowe. Piye iki? Anake ora duwe bapak. Wadang gitu. Enggak, Bu, ya. Enggak. Anaknya bilangnya gimana? Monggo Pak, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai bagian orang-orang yang bersabar. Rela dia, Bu, untuk disembelih bapaknya sendiri. Ada anak-anak kayak gitu saiki. Nah, kowe tak sambet yo. Oh. Bapaknya ngopo tak koyo ngono? Itu sekarang. Istrinya gimana? Istrinya ketika ditinggalkan suaminya di padang pasir yang gak ada pohon, gak ada rumah, gak ada air, dengan anak yang masih kecil digendongan, ya, berlari mengejar suaminya. Wahai suamiku, nak ngopo kok aku ditinggal nang kene iki? Ngopo aku salah apa? Suaminya meneng wae, ra sanggup hatinya untuk menjelaskan. 2 kali ditanya lagi, kenapa aku ditinggal di sini? Kini ora ono wong Masih meneng bojone, ra kuat, arek nangis ra tahan iki. Sampai yang ketiga kali, istrinya bilang, "Mas, kowe iki ninggalin aku nang kene iki atas perintah Allah apa piye?" Akhirnya sang suami menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." Maka sang istri menjawab, "Oke, fine. If you want me like that, okay, I'm not protest." Ya, dia bilangnya kayak gitu, Bu. Baiklah, saya terima keputusanmu. Jika ini memang perintah Allah. Adem nggak, Bu, dengernya, Bu? Adem banget. Kita saiki nek dibilang karo bojone, "Bu, mohon maaf ya gajinya bulan iki wis dipotong, apa-apa dipotong, tinggal sakmene." Apa? Kok iso? Wes lah. Jeder. Nah, gitu ya. Cari makan dewe, aku pokoknya ra iso nek cuman sakmene ra iso. Jeder, pintu dibanting. Ya. Anaknya ditinggal. Kono. Bawa ke mbokmu kono. Nah. Itu yang saiki. Nek istrinya Nabi Ibrahim enggak. Jadi di situ bapak, ibu, anak semuanya solih. Pengen, Bu, kayak gini, Bu? Wah, saya juga kepengen, Bu. Makanya perbanyak amal solih. Mudah-mudahan dengan amal solih itu Allah berikan petunjuk pada kita, kekuatan pada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Udah puasa semua atau ini? Alhamdulillah. Minimal sudah mau puasa. Sholat 5 waktunya mantep kan, Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan sudah termasuk ke dalam istri-istri yang solehah. Amin ya robbal alamin. Jadi gimana? Pilihannya yang mana ini, Bu? Keluarga Fir'aun, keluarga Abu Lahab, keluarganya Nabi Nuh, atau keluarganya Ibrahim? Ibrahim, bener nih? Bener ya? Bulan Ramadan loh ini. Nek wis menetapkan diri untuk menjadi keluarganya Nabi Ibrahim, maka jenengan yang pertama harus dilakukan adalah menegakkan shalat. Keluarga diingatkan untuk shalat. Ning hati-hati, ojo nganti kena ayat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Nanti sampai rumah buka Quran ya, Bu. Dicari tahu sendiri hubungannya orang sholat dengan Al-Ma'un itu apa, dengan anak-anak yatim ini apa. Ojo terima ceramah tok, Bu. Cari tahu juga biar jenengan pahalanya nambah. Ya, nambah kenapa? Meningkat.
kualitas ibadahnya tuh meningkat. Nek tahun-tahun wingi ming dengerkan ustadznya ceramah terus ra ngerti, habis itu keluar dari pintu wis lali kabeh. Nah, sekarang meningkat. Pulang buka Quran, tadi tuh katanya Al-Maun ada hubungannya karo anak yatim, pokoknya karo sholat iki opo. Nah, buka. Ning aku ra iso baca air Arabnya, baca terjemahannya. Gitu. Minimal setiap tahun ibadah puasa kita atau ibadah Ramadan kita ada peningkatan. Nah, saya cuma mengingatkan itu. Kalau tadi kita sudah memilih untuk menjadi keluarga Ibrahim dan menetapkan diri untuk sholat 5 waktu, baik untuk diri kita sendiri maupun keluarga kita, maka bismillah ya Bu, itu pasti nggak mudah, bener? Bener nggak Bu? Kok iso nggak mudah? Iya, nek kita mau ngandani suami atau pasangan kita, mau ngandani anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, tantangannya besar apalagi di zaman teknologi saat ini. Tantangan paling utamanya apa? Catat. Interaksi antar keluarga berkurang. Interaksi itu apa? Hubungan, saling komunikasi. Berkurangnya karena apa? Karena HP. Jenengan duduk bareng suami atau bareng anak udah pegang HP, jenengan dilihat nggak sama anaknya? Diajak ngomong nggak sama anaknya? Itulah yang membuat komunikasi kita berkurang di antara keluarga. Ini tantangan kita. Nek kira-kira anaknya lagi sibuk main HP terus jenengan takon-takon ngono kuwi. Nah, tadi gini, kira-kira jawabannya gimana, Bu? Apa tuh takon wae? Mbok wis seneng. Ya enggak? Bapak bisa senyum-senyum dengan HP, Bu. Gitu lihat istrinya di sebelah langsung. Kelingan belum kasih gaji. Merengut terusan. Inilah kita sekarang. Istri, ibu kalau udah pegang HP, tadi yang rencananya habis cuci pakaian aku arek jemur setelah jemur itu yang udah kering mau tak setrika nyekrol TikTok lali setrikaan. Kumbahannya yo lali. Wong pakaian itu hujan turun aja yo lali barang kok. Nanti nek wis deres baru wing lari gitu. Habis itu merasa yang paling kerja bakti. Aku ki habis angkat jemurannya kena hujan tahu nggak sih, aku ki kesel. Wes lah. Itulah yang terjadi pada kita saat ini. Sehingga komunikasi kita, hubungan antar keluarga itu berkurang. Anak dengan orang tua sudah jarang lagi bercerita. Zaman biyen kita masih bisa dengerin bapak kita cerita, betul? Sekarang wis ra ono. Wis ora ono, wong satu kamar aja bisa ungkur-ungkuran kok. Betul ya, Bu? Masya Allah, fenomena zaman sekarang, Bu. Ya. Kita merasa lebih berat berpisah dengan HP timbang berpisah sama bapak. Bapak pergi ora apa-apa, sing penting ono HP. Kita pergi kemana-mana orang disangoni sama bapak apa-apa, sing penting ada HP. Di dalam HP ada ATM-nya. Ada M-banking, aman kita mah. Yes. Itulah kita sekarang. Tantangan yang keduanya apa? Orang tua tidak lagi jadi tempat bertanya. Mohon maaf, saya udah pernah sampaikan kayaknya. Kalau di dalam HP ini ada yang namanya Meta AI, Bu. Tanya apa aja silakan, dia akan menjawab dengan sepenuh hati. Halo Meta, apa kabar? Aku baik-baik saja. Bagaimana dengan kabarmu? Meta mah manis banget, Bu. Ramah. Anak kita nggak mau nanya sama kita kenapa? Bu, kalau yang kayak gini, kowe kita kon wae meneng. Ibu lagi sibuk, kerjaan urung rampung, tokan takon. Itu kita, tapi Meta enggak. Meta bahkan menawarkan, kamu mau bertanya apa lagi? Meta, Bu. Makanya kita kalah sama Meta. Anak-anak sekarang makanya lebih betah sama Meta timbang sama emak. Karena apa? Ngeliatin emak mukanya cemberutan. Sama Meta enggak, kamu mau nanya apa lagi? Aku senang loh ngobrol dengan kamu. Yuk kita main lagi. Itu.
Coba sekali-sekali yang belum percaya, coba sekali-sekali pinjam HP anaknya terus tanyain, Meta yang mana sih? Mau tak datangi Meta itu. Tanya apa aja Bu, keluar dia mah. Ya. Nggak kayak kita, udah kita nggak tahu apa sih takon we. Ya. Yang ketiga apa? Perubahan pola kerja yang sekarang lebih banyak dengan teknologi, dengan mesin. Akhirnya banyak terjadi PHK. Kalau sudah PHK aja, orang stres nggak Bu? Stres. Akhirnya timbul emosi. Ngomong dikit salah langsung terbakar rumah tangga. Ya. Berikutnya apa? Gangguan komunikasi karena sibuk dengan gadget masing-masing. Kita nanya anak gimana nang sekolahnya baik. Tadi di sekolah gimana nggak apa-apa. Bu guru ape-ape. Udah segitu aja Bu. Ada PR nggak? Enggak. Kamu udah makan belum? Mau makan apa? Terserah. Ini kita nih udah kurang sekali vocab kita bicara dengan anak. Ya. Ini tantangan kita saat ini, benar gak Bu? Benar ya? Hai, terus gimana dong ya? Gimana caranya kita keluar dari jeratan ini gitu loh? Teknologi itu sebenarnya baik ya Bu, memudahkan hidup kita teknologi itu. Tapi kalau digunakan dengan berlebihan, tidak adil dalam menggunakannya, yaitu tadi yang datang dampak negatif. Dan kita berasa jadi, wah gimana caranya ngatur anak? Saiki anak-anak ini diomongnya kira iso manut, ngeyel wae bawaannya. Aku ki pusing. Sudahlah ibunya tidak menambah ilmu, dapat anaknya yang dapat ilmu dari HP. Maka orang tua ketinggalan terus. Pusing sendiri karena memang tidak tahu apa-apa tentang dunia sekarang. Ini makanya saya tuh Bu, mohon maaf, saya di setiap pengajian saya selalu membahas kondisi terkini. Biar apa? Orang tua minimal melek lah. Ya. Walaupun simba sing buka HP wis ora ketok, rapopo ngerti wae lah apa Mbah gitu ya. Supaya apa nek ngomong karo bocah iki, Mbah juga tahu lah, agak update gitu loh. Apalagi ibu-ibu muda ya, ibu-ibu Gen Z, aduh mohon maaf deh, itu sudah hari-harinya cuma dengan HP, nggak bisa lepas Bu. Kalau kita mungkin yang generasi X itu masih bisa ngeletakin dikit, masih bisa lah ya. Tapi kalau yang Gen Z Bu udah dikantongin terus itu tuh, ya. Nah lantas apa? Bagaimana solusinya? Bahwa kita tadi sudah memilih, aku kepengen punya keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim, di mana bapaknya, ibunya, anaknya solih solihah. Aku pengen banget Ustazah untuk bisa seperti itu. Lantas apa yang harus aku lakukan? Sementara tantangannya begitu besar, begitu tidak mudah. Wong aku ra kenal HP, aku nggak kenal teknologi lah, terus pripun? Apakah aku harus pasrah dengan keadaan sekarang? Wes lah, kita drama untuk hal itu. Insya Allah ibu-ibu ya, Allah itu mentakdirkan kita hidup di zaman teknologi ini pasti ada hikmahnya. Ya, Simbah duduk kayak begini aja, mungkin Simbah nggak ngerti apa yang saya omongkan dari tadi tuh. Tapi ada hikmahnya, Simbah bisa dijadikan contoh. Bahwa ini loh orang tua kita dahulu bagaimana mengurus anak-anaknya. Ini loh mereka manusia-manusia yang Allah beri umur panjang, yang bisa tetap beribadah di tengah-tengah gempuran teknologi. Itu. Jadi kita yang usia lansia ini jangan kecil hati ya. Harus tetap semangat menjadi orang solihah. Biar apa? Bisa menjadi contoh bagi anak cucu. Nah sekarang yang masih kencang-kencang pripun, yang masih punya anak kecil-kecil ya, ingat dalam hal membina keluarga itu butuh kerjasama antara bapak dan ojo ibu aja yang mendidik, bapak juga harus mendidik. Ini nanti mudah-mudahan langsung disampaikan di PRN ya, karena jarang Bu, jarang bapak-bapak yang membahas tentang keluarga.
Kalaupun ada 1-2 aja. Ya, dan itu adalah bapak-bapak idaman. Ya. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Ya. Saya bilang tadi ya, harus ada kerjasama dua belah pihak. Maka keduanya harus bisa sama-sama punya tujuan yang sama. Ini ngaku suaminya masih Fir'aun ya sudah didoakan. Ya. Fir'aun di sini bukan apa, gak sholat maksudnya ya. Didoakan, banyak didoakan. Kita tetap, Masya Allah ya ini ya tadi. Saya terus terang aja, saya paling tidak bisa tahan dengan suasana yang asyumu ya. Jadi mohon maaf kalau saya agak glowing ya Bu. Glowing karena keringat gitu. Yang pertama, tips untuk menjadikan keluarga, minimal kita punya ikhtiar, kita punya usaha untuk menjadi keluarga yang diridhoi Allah. Yang pertama, jadikan Allah sebagai tujuan akhir. Apapun yang kita lakukan itu semuanya tujuannya Allah. Paling gampang jenengan mendidik anak-anak kecil ini, biasanya gini, orang tua tuh lek ngomongin anaknya, kowe iki belajarnya sing pinter, sing sregep, biar besok besar bisa kerja dapat gaji yang banyak. Tuh. Tujuannya apa Bu belajarnya? Dapat kerja yang bagus, dapat gaji yang banyak. Nah, ini salah satu contoh paling gampang. Alhamdulillah. Berasa dapat angin surga, Bu. Iya. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu. Tapi ini nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya. Sebentar, Bu. Saya tak tarik nafas ya. Sumuk tenan. Masya Allah. Saya biasanya kalau orang lain itu pengennya banjir duit, saya banjir keringat, Bu. Ya. Jadi menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Contoh gampang tadi itu. Kita mengarahkan anak belajar yang rajin untuk bisa dapat kerja yang apik, kemudian nanti dapat gaji. Itu salah. Ya, salah itu tuh. Itu termasuk salah satu kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Anak disuruh berusaha, disuruh beramal, tujuannya duniawi. Ini kelirunya. Terus bagaimana Ustazah? Ya, beri motivasi dia, ya. Beri motivasi. Kamu belajar yang rajin, Nak. Karena kalau jadi anak Islam itu harus pinter, biar tidak mudah dibodohi oleh musuh-musuh Islam. Kamu punya tugas besok untuk menegakkan syariat Allah. Kalau kamu nggak belajar, bagaimana kamu bisa tahu syariat Allah? Bagaimana kamu bisa tahu membedakan baik dan buruk kalau kamu tidak belajar? Kamu punya tugas nanti dari Allah untuk menyebarkan agama Islam. Kamu punya tugas untuk menunjukkan contoh yang baik karena kamu seorang muslim. Jadi motivasi yang kita berikan kepada anak kita itu adalah apa? Pinternya untuk nanti menolong agama Allah. Bukan untuk dunianya dapat gaji, dapat kerja yang bagus, bukan. Maka ibu-ibu ketika anak jenengan di sekolah kok pinter matematika, pinter bahasanya, nilainya bagus, jangan bangga ketika dia belum bisa baca Quran. Ya, jangan bangga ketika anak kita belum sholat. Ya, wah anakku alhamdulillah saiki sudah ada di Korea, dia kerja di sana. Perhatikan Bu, di Koreanya dia sholat apa enggak? Wong kemarin dengan kita yang sama-sama di Selanggen aja ora sholat kok. Itu loh Bu. Jadi sebagai orang tua fokus kita itu akhirat, fokus kita itu agama. Mengarahkan kepada anak juga harus dengan agama. Untuk agama, bukan untuk yang lain-lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tur ayat 21. Mohon maaf ini saya sampai jam berapa? Jam berapa? Jam 4 sore? Pingsan nanti kita. Ya.
Ini saya cuma kasih solusinya 3 aja Bu. Jadi insya Allah cepat, 10:30 mudah-mudahan selesai ya Bu. Terus pulang kita berbuka. Buka pintu maksudnya Bu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah dalam Quran surat At-Tur ini menjelaskan begini. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini sudah janji Allah. Ketika jenengan sudah ikhtiar terhadap anak cucu jenengan, dididik dengan menjadikan Allah sebagai tujuan akhir, untuk menjadikan mereka orang-orang beriman yang hanya memikirkan tentang akhirat tanpa meninggalkan dunia mereka ya Bu. Insya Allah panjenengan akan dikumpulkan bersama di dalam surga. Kebaikan jenengan, pahala jenengan tidak akan dikurangi. Pun begitu mereka, kebaikan mereka, pahala mereka tidak akan dikurangi. Semuanya akan kumpul Bu. Mau? Syaratnya apa tadi Bu? Sholat. Jadi orang yang beriman dan bertakwa. Nah, mumpung lagi Ramadan nih, ya, perintah Allah la'allakum tattaqun, ya kan? Puasa itu untuk menjadikan kalian bertakwa. Nah ini nih, supaya kita semua satu keluarga bisa bertakwa, gimana caranya kita atur dalam keluarga kita untuk bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini secara bersama-sama. Kalau bisa ngaji bareng, kenapa enggak? Ngajilah bareng-bareng. Ya. Kalau kita mau berangkat sore, biasanya di sini ada enggak buka puasa bareng tuh? Setiap hari kan? Nah, itu berangkat aja dewean, Bu. Ya. Jangan sendiri, ajak anak putune, mantune diajak. Ya. Supaya apa? Nanti kalau kita bilang ayo nang pergi ke apa toh ibu kok nyuruh, ibu tuh pengen nanti ketemu kamu lagi di surga nang. Maka mumpung ini Ramadan, ayo kita perbanyak amal ibadah kita. Jadi motivasinya motivasi akhirat. Ora apa-apa mangkat saiki kayak nang masjid itu nasi bok, rangka chicken. Lah, beda lagi nek kuwi. Ya. Motivasinya beda. Ibu pengen ketemu kamu lagi di surga, nak. Ayo bareng-bareng sama ibu. Kita dengerin, tapi aku kira seneng karo si kae. Lek ngisi ceramah suwi, mana dia klemat-klemat akhirnya udah ngantuk. Ora popo ngantuknya kita di jalan Allah jihad fisabilillah itu berpahala. Jenengan lagi jihad fisabilillah lagi? Iya, udahlah kita puasa, datang tolabul ilmi, jihad fisabilillah itu Bu. Ngantuknya panjenengan di sini itu adalah nikmat. Maka udah yang nggak ngantuk nggak usah ngelirikin yang ngantuk. Yang senderan nggak usah, diliriin nggak usah. Ngaji kok senderan. Ora usah Bu, pokoknya pikirkan amal ibadah kita sendiri, wis. Tak gara-gara melirik itu kurang lagi pahalanya. Kan eman-eman toh Bu. Jadi gitu ya. Usahakan mumpung Ramadan setiap amal kebajikan nek iso dikerjakan bareng sekeluarga. Sahur Bu, ada anak yang mungkin tidak mudah dibangunkan sahur. Beri motivasi dia, nak, bangun nak sahur. Karena di sahur ini ada berkahnya. Allah lagi ada di langit dunia ini. Allah akan dengar doa-doa kita. Yuk bangun yuk. Mumpung ada Allah.
Jadi dikasih motivasi, Allah, 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 apapun itu. Nak, makan ya nak. Kadang orang tua makan. Ini biar kamu kuat, kamu sehat, biar tambah tinggi. Itu motivasinya apa, Bu? Dunia. Kamu makan nak, sehat, insya Allah kamu ibadahnya bisa lebih baik. Kamu bisa jadi anak Islam yang kuat, bisa untuk membela Islam nantinya. Itu motivasinya. Jadi intinya apa? Menjadikan Allah sebagai tujuan akhir. Lupakan dunia kalau untuk motivasi ya Bu. Dunia boleh dikerjakan, tapi jangan diutamakan. Harus seimbang. Yang berikutnya, solusi yang kedua, ketika kita sudah ingin membangun keluarga yang seperti keluarga Nabi Ibrahim, ya. Tadi istrinya itu sabar ya Bu. Ketika ditinggalkan di padang pasir. Nah, kita juga kayak gitu. Mau jadi keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim, maka bangun kebiasaan sabar dan bersyukur. Apapun itu kondisinya, mau itu baik kondisinya, tidak baik kondisinya, maka tetap harus sabar dan syukur. Karena kedua keadaan itu tetap kita dapat pahala. Dapat ujian ya. Kita bersyukur, kita bersabar itu pahala. Oke? Jadi perbanyak ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang Muslim. Seluruh urusannya itu baik. Baik. Ini tidaklah didapat kecuali pada seorang Muslim. Ya, jadi perhatikan Bu, keadaan kita mau baik mau nggak baik, itu semuanya baik. Dan itu tidak didapat di luar orang Islam. Ya. Nek misalnya kita dapat yang tidak baik, kita menggerutu, ya itulah, nggak dapat pahala. Tapi saat tidak dapat yang tidak baik dan kita bersabar untuk itu, maka pahala. Orang di luar Islam, dia bersabar mendapat yang nggak baik, ya nggak dapat apa-apa Bu. Ya, nggak dapat. Karena apa? Karena nggak sholat. Gitu. Jika mendapat kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapat kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Jadi ibu-ibu ya, kondisi saat ini ketika pertama dioplos dengan Pertalite, ketika minyak kita dioplos dengan minyak jelantah, ketika harga beras naik ibu-ibu ya, tetap harus bersyukur. Kalau belum bisa bersyukur, bersabar. Ya wes, sengsara di dunia sebentar aja kok. Kalau saya sabar, saya dapat pahala, insya Allah di akhirat bahagia. Ya, jadi apapun kondisinya udah sabar aja. Sabar, syukur, wes alhamdulillah ya, alhamdulillah walaupun koyo ngono ya masih iso makan, gitu kan? Ya minimal sekali makan sehari oh, wah ya alhamdulillah. Di tempat lain ono yang berhari-hari tidak makan. Anak saya itu kalau udah Umi lapar, langsung diingatkan, Nang, di Palestina itu saudara kita. Kalau udah kasih gitu, udah Bu, selesai Bu. Udah nggak banyak cerita lagi saya. Udah cukup dengan Palestina, udah selesai. Karena apa? Saya memperlihatkan kondisi Palestina. Anak-anak yang sampai kurus kering, rusuk-rusuknya kelihatan hanya karena nggak makan. Dia yang tadinya gemuk, begitu ada agresi langsung jadi kurus, tinggal tulang belulang. Itu saya tunjukkan ke anak-anak. Sehingga akhirnya mereka ketika Umi lapar, Nang, Palestina, oh ya udah Umi. Gak susah Bu. Kita kalau pakai cara Allah, mengingatkan dengan motivasi akhirat, gak angel Bu. Tenan ini, gampang tenan. Nek misalnya anak belum mau sholat, lagi asik pegang HP, saya cuman bilang begini, ya alhamdulillah sih belum Allah sendiri yang datang manggil. Langsung berdiri Bu. Terus asik ya lihat HP, ya bersyukur aja ini belum Allah yang datang manggil, baru muazin. Paham gak ini? Artinya apa? Allah belum cabut nyawamu. Langsung berdiri Bu.
langsung sholat. Udah kita nggak usah, kok ini ngapa nih kon sholat kok angel banget. Oh rasa bu, jenengan capek sendiri. Setelah itu mesti gos-gos. Kita nyuruh kebaikan yang kita sendiri yang capek ki ngopo. Paling enak nih diingatkan dengan Allah. Pakai Allah itu paling gampang dah. Kalau mereka lagi kepengen ribut, berantem dengan apa? Yang kecil itu misalnya mau lagi main terus berantem ya, berantemnya tuh cuman gini, ini punya aku pakai yang ini tadi. Saya cuman bilang begini, itu kalau udah berantem kayak gitu tuh udah ada setannya, langsung berhenti bu. Itu ada setannya, ya kan setan nggak suka dengan akur-akur itu kan nggak suka. Senangnya bikin keributan. Maka ketika anak kita misalnya bermain kok terus mulai berantem, nah itu mesti sudah ada setannya. Yo siapa yang jadi setan? Berhenti semua bu langsung. Langsung ya udah ini. Enggak apa-apa kakak aja, udah adek aja. Akhirnya berantem lagi bu. Ya. Jadi sebenarnya enak kita kalau mengingatkan anak-anak kita itu dengan Allah. Ya, gunakan Allah. Ya, intinya anak kalau sudah mudah diingatkan dengan Allah, artinya insya Allah tauhidnya itu udah baik, ya, akidahnya baik, ya. Kalau dia masih bisa disentuh dengan kalimat-kalimat Allah, baik insya Allah. Maka jenengan harus bersyukur. Di situ jenengan langsung bersyukur pada Allah. Terima kasih ya nak, udah jadi anak solih, udah jadi anak solihah. Kita ibu-ibu kadang lupain ini, ya. Jadi ngomelnya kita kencengin, pujiannya kagak ada. Sudahlah kita ngomel dia kerjain, itu kita diam aja merasa bahwa itu udah kewajiban dia. Enggak bu, ya. Ketika kita ingatkan dia lakukan puji. Terima kasih ya nak, udah jadi anak yang saleh. Kamu udah bantu ibu untuk bisa menjawab pertanyaan nanti di akhirat. Jadi ingatkan terus anak kita dengan itu. Jadi kita memasukkan informasi-informasi yang positif terus di kepalanya. Insya Allah kena itu bu nanti. Ketika dewasa dia akan bisa mengontrol dirinya dengan kalimat yang pernah dia dengar. Sampai di sini paham ya ibu-ibu? Oke, itu yang kedua bu. Yang terakhir, mantep banget ini pas 10:30. Dari semua yang sudah kita lakukan saat kita hendak membina keluarga menjadi keluarga yang seperti Nabi Ibrahim, keluarga yang diridhoi oleh Allah, maka jadilah teladan. Ini yang banyak dilupakan orang tua. Mangkat kono salat. Emaknya lagi ngapain? Ya wes lah, terjawab sudah apa yang terjadi selama ini. Jadi itu kita hanya bisa merintah karena apa? Kita merasa sebagai orang dewasa, aku orang tuamu yang harus kamu taati. Ning lupa nek kita harus jadi teladan. Kerjain dulu sebelum nyuruh orang. Nabi Muhammad itu kenapa kok bisa didengar oleh para sahabat? Karena beliau mengerjakan terlebih dahulu. Kita enggak. Kita nyuruh itu maunya anak duluan yang jalan. Kita nanti kapan-kapan lah, ibu lagi sibuk nih, lagi masak. Yang penting kamu dulu lah. Bu, nanti kalau masuk surganya anak duluan gimana bu? Jenengan masih ditahan sama wajan. Nah iya tahu. Sana udah azan tuh, pergi masjid. Emaknya lagi sibuk. Pegang. Tuh. Wes itu memang sudah jadi persoalan dunia ya. Ibu-ibu di mana aja sama gitu. Tapi nek iso karena kita ibu-ibu yang beriman dan bertakwa, maka kita beda. Kita adalah ibu-ibu yang bisa memberikan contoh teladan bagi anak-anak. Sehingga anak-anak tidak mengatakan kita, alah ibu tuh omdo. Omong doang. Termasuk anggota NATO. Not action talk only. Gak ada aksinya, cuman bicara doang. Gitu. Jadi kita hentikan semua itu. Kita bukan omdo, kita bukan anggota NATO, ya. Jadi kita adalah orang tua yang mampu menjadi teladan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berdoa
di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Anak-anak kita yang barangkali sudah tidak ada orang tuanya, salah satunya udah pergi terlebih dahulu, kita mampu pula untuk menjaga mereka. Bagaimanapun mereka adalah bagian dari generasi Islam yang akan menggantikan posisi kita. Maka kita punya tugas, punya tanggung jawab untuk mendidik mereka. Jangan pernah berpikir bahwa dia bukan saudaraku. Tidak. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara bagi muslim yang lainnya. Kita punya kewajiban untuk menjaga anak-anak ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendustai agama. Itu saja dari saya. Semoga Allah memberkahi kita semua, memanjangkan usia kita dalam keberkahan, dan memaafkan segala dosa-dosa kita, mengampuni kita, memasukkan kita ke dalam surga, dan menjauhkan kita dari azab api neraka. Itu saja dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan Nika yang sudah banyak memberi